Sadaqallahul azim. Sadaqallahu maulana karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita aturkan sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Bahkan besarnya nikmat iman kepada kita, bahkan saking besarnya karunia yang Dia limpahkan kepada kita, bahkan di antara sekian banyak yang berlalu lalang di luar sana, hati kita masih digerakkan untuk mengarah kepada rumah Allah ini. Kaki kita masih digerakkan untuk melangkah menuju masjid ini, yakni untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam kepada al-Wahidul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu sekalian dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita buka hati kita lenakkan hati kita lembutkan hati kita. Agar apa? Agar kita senantiasa mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan. Agar hati kita senantiasa mudah untuk menerima kata-kata atau kalimat-kalimat baik, terutama nasihat-nasihat keagamaan. Sebab dari hal tersebut disiramkanlah siraman kalbu kepada kita, ruh kita diberi nasihat-nasihat tentang kebaikan, itu pun pula yang menghidupkannya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat sekarang ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan nikmat kepada kita agar kita bisa untuk beribadah kepadanya, agar kita bisa untuk melaksanakan sholat, bisa untuk tetap sujud kepadanya di tengah kesibukan hiruk-pikuk dunia yang di luar sana. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat jika kita artikan secara istilahi, yakni aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbiri wa muftatahatun bil taslim. Sederhananya, yakni sholat yang kita kerjakan ini, yang dinamakan sholat secara istilahi adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilahinya. Kemudian secara lugawinya, yakni sholat lugatan secara lugat ialah ad-du'a, ialah doa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa tersebut ada dua unsur. Pertama yang disebut dengan doa ialah menyeru kepada Sang Khaliq, menyeru kepada Tuhan yang kita sembah, menyeru kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Makanya dalam kalimat doa kita, bahkan dalam sholat sekalipun, banyak kalimat yang diawali dengan Allahumma ya Allah. Banyak kalimat di doa diawali dengan Rabbi ya Tuhan, atau Rabbi Rabbana ya Tuhan kami. Itu merupakan salah satu unsur di dalam doa. Kemudian setelah kita menyeru kepada Sang Khaliq, menyeru kepada Tuhan yang kita sembah, lanjutkanlah dengan ada unsur kedua di dalam doa, ialah tolak namanya, yakni meminta. Adanya permintaan setelah doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, itu merupakan doa seruan kita kepada Sang Khaliq. Sebutkanlah apa permintaan kita setelahnya. Allahumma firli, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat pun seperti itu. Ingatlah awal sholat kita dimulai dengan doa iftitah. Mulai dalam Al-Fatihah yang kita baca pun berisi doa di dalamnya. Kemudian ingat pula kembali duduk di antara sujud kita pun demikian kita baca Rabbi firli warhamni wadburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Hampir semua yang kita baca dalam pergerakan dalam bacaan sholat kita, semua mengandung doa, semua mengandung unsur tolak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas sebagai
yang kita lakukan setiap harinya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan kita ini, makanya ketika doa kita panjatkan ada amaliyah yang mesti kita sertai di kehidupan kita sehari-hari. Pun demikian dengan aktivitas kita, sampai bahkan yang kita makan sekalipun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 disebutkan, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban." Jadi Allah beritakan kepada kita apa? Maka makanlah kamu mimma razaqakumullah, apa yang telah Allah berikan kepada kamu, apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, yakni halalan thayyiban. Yang pertama yang halal tentunya, yang kedua ialah thayyibah, yang bagus. Kenapa dua perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita cukup dengan kita hanya memakan sesuatu yang halal saja? Maka sesungguhnya yang halal yang kita makan, yang halal yang kita konsumsi tersebut harus diiringi dengan thayyibah, yang bagus. Bagus dalam artian apa? Bagus bagaimana kita mendapatkannya, bagus bagaimana kita mengolahnya, dan bagus bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah baik, haruslah berasal dari sesuatu yang halal. Yang kita konsumsi, kita makan haruslah berasal dari sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Kemudian mendapatkannya tersebut pun demikian harus dengan cara yang baik, yang bagus pula. Sebab apa? Sesuatu yang halal sekalipun jika dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik, jika dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik, maka yang halal tersebut pun bisa menjadi haram. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan singkat dari kultum yang pada siang hari ini, maka sebagai bentuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu sehari dan semalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah mendengar doa kita. Pun demikian kita juga harus meyakini bahwa Allah sama Maha melihatnya sebagaimana kita meyakini Allah Maha mendengar doa-doa kita. Maka doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menjaga yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam diri kita, demikian kepada keluarga kita, demikian kepada anak-anak kita, yang kita berikan kepada mereka, jadi haruslah berasal dari nafkah yang halal thayyibah, yakni berasal dari sesuatu yang halal lagi bagus cara mendapatkannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang menyaksikan ini menyadarkan diri kita, menyadarkan membuka kembali hati kita bahwa sesuatu yang kita miliki tersebut haruslah berasal dari hal yang baik, bahwa rezeki yang kita dapatkan harus berasal dari yang halal lagi baik pula untuk kita nafkahkan kepada diri sendiri ataupun kepada keluarga kita. Semoga amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum